Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rani. Di video kali ini kita lanjutkan membahas mengenai latihan soal tes P3K kemampuan integritas yang sebelumnya kita sudah membahas 10 soal. Nah, di video kali ini kita juga akan membahas 10 soal lagi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita akan membahas 30 soal kemampuan integritas yang terbagi menjadi 3 part. Oke, berarti kali ini kita di part 2. Nah, sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau belajar bersama dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Karena dengan teman-teman, dengan support teman-teman, saya bisa melanjutkan video-video saya. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, share juga ke teman-teman yang lain yang belum mengenal saya supaya kita belajar bersama lebih banyak dan akan lebih menyenangkan tentunya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai videonya, mulai pembahasannya, mulai belajar bersama. Teman-teman fokus ya, di setiap detik itu penting. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor 1. Seorang siswa dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami materi jika titik-titik. Visual ini menjadi kata kunci. Akan lebih mudah memahami materi jika A. Mendengarkan penjelasan guru, B. Melihat gambar, diagram, atau video, C. Melakukan percobaan secara langsung, D. Berdiskusi dengan teman sekelas. Nah, apabila siswa dengan gaya belajar visual itu berarti dalam bentuk gambar, ya. Maka peserta didik tersebut akan lebih memahami pembelajaran ketika mereka itu melihat gambar, diagram, ataupun video, ya, daripada mendengarkan penjelasan dari guru ataupun melakukan percobaan secara langsung, karena ini gaya belajarnya visual, ya. Perhatikan lagi ya teman-teman. Kemudian nomor 12 atau nomor 2. Bagaimana seorang guru dapat mengakomodasi kebutuhan siswa yang memiliki tingkat energi tinggi? A. Memberikan tugas yang banyak dan rumit. B. Memberikan kesempatan untuk bergerak dan aktif. C. Membiarkan siswa bermain di kelas. D. Memberikan tugas yang menuntut kesabaran. Nah, apa yang dilakukan guru dapat mengakomodasi kebutuhan siswa yang memiliki tingkat energi tinggi. Maka guru itu akan lebih tepat jika memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki energi tinggi untuk bergerak dan juga aktif. Ya, jadi diberikan kesempatan dan juga diarahkan. Jangan sampai tindakan yang dilakukan siswa itu berlebihan atau mengganggu siswa lainnya. Jadi tetap diarahkan gitu ya. Ini lebih tepat. Selanjutnya nomor 13. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang guru jika menghadapi siswa yang sering merasa cemas saat presentasi di depan kelas? Ini pasti akan terjadi oleh banyak siswa ketika sedang presentasi, mereka akan cemas ataupun akan grogi gitu ya. Maka sikap yang harus dilakukan oleh seorang guru apa gitu ya. Yang A. Memarahi siswa tersebut. Yang B. Membiarkan siswa tersebut tidak presentasi. Yang C. Memberikan dukungan dan latihan tambahan. Yang D. Membandingkan siswa tersebut dengan siswa yang lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru?
ketika ada siswa yang cemas saat presentasi. Tentu, apa yang paling tepat itu memberikan dukungan dan latihan tambahan ya. Kita tidak boleh memarahi siswa itu, dan kita juga tidak boleh membiarkan siswa tersebut ya, tidak boleh dibiarkan gitu, karena ya itu siswa perlu arahan, perlu dukungan, dan juga perlu dilatih gitu. Bagaimana sih cara mengatasi kecemasan ini gitu? Karena itu hal yang sangat wajar gitu ya. Tidak hanya siswa gitu ya, pasti guru juga ataupun mahasiswa ataupun siswa-siswa yang dalam tingkatan selain sekolah dasar gitu. Masih banyak mereka yang cemas, yang grogi saat presentasi gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, guru itu tidak boleh memarahi atau tidak boleh juga membiarkan saja, ataupun malah dibandingkan dengan siswa yang lainnya gitu. Itu kurang tepat dilakukan ya. Yang paling tepat itu memberikan dukungan dan latihan tambahan. Oke, kemudian nomor 14. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya ... A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Nah, ketika kita mempunyai teman yang meminta tolong untuk memalsukan tanda tangan presensi, maka sikap kita yang paling tepat adalah apa? Kalau kita menuruti teman kita, alasannya karena dia sahabat yang baik. Nah, ini tentu merugikan ya. Kita rugi, kita membantu, tetapi membantunya untuk hal yang tidak baik gitu. Jadi tidak boleh dilakukan. Yang B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan jawaban, tetapi kita lihat yang di bawah itu ada jawaban yang lebih mengarahkan gitu. Kalau kita menolak terus membiarkan presensi kosong, ya Pak, pasti teman tersebut akan meminta kepada teman yang lain, meminta tolong kepada teman yang lain. Nah, maka kita seharusnya mengingatkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, dan kita juga harus berterus terang bahwa tidak mau melakukan kecurangan. Nah, yang paling penting itu kita mengingatkan supaya teman kita itu yang mau memalsukan tanda tangan itu jadi paham, jadi tahu bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan, tidak baik dilakukan gitu ya. Jadi jangan dibiarkan atau jangan diturutin gitu. Kalaupun mau melaporkan juga sebenarnya bisa, asalkan itu sudah terjadi berulang kali gitu, ataupun sudah meminta juga kepada rekan-rekan yang lain gitu, kita bisa melaporkan. Kemudian meminta rekan lain untuk memasukkan. Nah, ini berarti kita mendukung untuk memasukkan tanda tangan. Harusnya kan tidak ya, kita harus mengingatkannya bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian nomor 15. Seorang siswa dengan gaya belajar auditori cenderung lebih mudah mengingat informasi jika ... Auditori berarti dalam suara ya. Maka cenderung lebih mudah mengingat informasi jika A. Membuat catatan, B. Mendengarkan penjelasan guru, C. Melakukan percobaan, D. Membaca buku teks auditori. Maka yang lebih tepat apa? Auditori kan gaya belajar dari auditori itu suara ya. Jadi akan lebih tepat ketika mendengarkan penjelasan dari guru
ya, kayak belajar auditori. Kemudian 16. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan, maka saya A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Dia berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, di sini dijelaskan bahwa hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Nah, ini sudah jelas. Peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Ya, berarti jawaban yang paling tepat apa? Ya, yang tidak ingin melakukan sama sekali karena ya sesuai peraturan kantor bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Ketika kita ikut melakukannya nih, yang A ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Nah, seharusnya kita memberi peringatan atau mengingatkan gitu buat teman-teman yang melakukan hal itu, ya salah karena peraturan kantor itu tidak boleh, maka kalian juga tidak boleh melakukan seperti itu akan melanggar peraturan kantor gitu. Kita harus mengingatkan ya, siapa tahu teman-teman kita lupa. Yang B, melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang. Nah, ini juga tidak boleh ya. Intinya sudah tertulis jelas di peraturan kantor bahwa tidak diperbolehkan, maka ya kita tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh sekalipun melakukan atau melanggar peraturan kantor. Ya, ketika kita mengetahui teman-teman kita yang melakukan, ya seharusnya kita memberitahu yang benarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita ikut-ikutan atau kita terbawa hal yang tidak baik gitu. Kemudian 17. Bagaimana cara seorang guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda? A. Memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama. B. Menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. C. Membandingkan prestasi siswa satu dengan yang lain. D. Mengabaikan perbedaan individu siswa. Nah, gimana cara seorang guru dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda? Ya tentu di dalam kelas itu pribadi siswa itu berbeda-beda, maka cara positif yang dapat dilakukan seorang guru itu apa? Ya, yang paling tepat yang B, menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Karena tujuan siswa belajar itu untuk memenuhi kebutuhannya, maka kita sebagai seorang guru ya harus memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Ya, jangan menyamakan kebutuhan siswa ya, karena memang setiap siswa butuhnya beda-beda, kemampuannya beda-beda, maka kita yang harus menyesuaikan kebutuhan siswa. Kita tidak boleh mengabaikan ataupun membandingkan ataupun memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama gitu ya teman-teman. Jadi perlu banget, ini sangat amat penting ya, karena ya siswa juga memiliki sifat, memiliki perilaku yang seharusnya dipenuhi, yang kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang guru. Tapi malah guru tersebut tidak dapat memenuhi atau menyalahgunakan kebutuhan siswa gitu, itu sangatlah tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya nomor 18. Bagaimana cara seorang guru dapat membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi? A. Membiarkan siswa tersebut terisolasi. B. Memaksakan siswa tersebut untuk berinteraksi dengan teman sekelas. C. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara bertahap. D. Membandingkan siswa tersebut dengan lainnya yang lebih mudah bergaul. Nah, ketika kita membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, maka sebaiknya kita
memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok secara bertahap. Jadi tidak boleh langsung kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, gitu. Tidak boleh. Kita harus membimbingnya secara bertahap, perlahan gitu. Karena bersosialisasi dengan yang lainnya itu tentu sebuah kesulitan. Ya, karena tidak semua siswa mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan siswa yang lainnya gitu. Jadi kita harus memberikan kesempatan dulu nih secara perlahan supaya siswa yang tidak bisa bersosialisasi itu atau kesulitan bersosialisasi perlahan-lahan bisa bergaul dengan teman yang lainnya gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kamu harus bisa berinteraksi, bersosialisasi hari ini. Pokoknya harus akrab gitu, tidak boleh ya dilakukan oleh seorang guru. Kemudian 19. Secara sukarela, Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi terlebih dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Nah, ketika kita secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan baik, maka kita gimana sikapnya? Ya, kita harus melihat kondisi dulu. Seberapa dekat kita dan seberapa penting informasi itu. Ketika informasinya penting, nah kita ya sebisa mungkin kita harus menjaga informasi itu. Tidak sembarang orang mengetahuinya gitu. Jadi kita juga tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan informasi. Karena ya belum tentu informasi yang kita peroleh itu benar adanya, karena itu kan bisa jadi opini, itu belum pasti gitu, nanti malah kita bisa dituding untuk menyebarkan hoax gitu. Jadi yang lebih tepat adalah melihat kondisi dahulu, seberapa kita dekat dengan orang-orang tersebut dan seberapa penting informasi yang kita peroleh gitu. Kemudian 20, seorang siswa seringkali merasa khawatir akan penilaian guru. Sebagai seorang guru, tindakan yang paling tepat adalah memberikan tekanan pada siswa agar selalu mendapatkan nilai yang tinggi. B. Menjamin bahwa semua siswa mendapatkan nilai yang sama. C. Menjelaskan sistem penilaian dengan jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. D. Mengabaikan perasaan khawatir siswa tersebut. Nah, bagaimana nih ketika siswa merasa khawatir akan penilaian guru? Maka apa tindakan yang paling tepat? Ya, kita dari di awal semester gitu ya, kita seharusnya melakukan kontrak atau melakukan rencana studi gitu. Apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan, bagaimana penilaiannya, dan bagaimana umpan baliknya gitu. Jadi kita harus menjelaskan sistem penilaian sejelas-jelasnya karena itu bersifat sensitif ya, karena penilaian gitu. Maka ketika di awal kita sudah menjelaskan, dia tidak akan ada hal-hal negatif yang bikin membuat siswa khawatir akan penilaian kita gitu, karena di awal kita sudah jelas membuat peraturan itu, dan kita juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk siswa gitu. Jadi siswa juga tidak akan merasa khawatir ya. Mungkin itu 10 pembahasan terkait soal tes P3K tentang kemampuan integritas yang kita bahas, yang kita gali informasi lebih dalamnya terkait 10 soal ya. Nanti untuk 10 soal terakhir kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support video saya dari dulu hingga sekarang. Yang sudah subscribe, yang sudah like, saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, selalu nantikan video saya selanjutnya karena kita akan belajar bersama kembali ya, dengan soal-soal yang berbeda dan juga soal yang terbaru tentunya. Oke, mungkin cukup sekian
video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.